Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Halo. Hai. Hai. Halo. Coba tepuk semangat. Sebelum kita belajar, Bapak Guru minta ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan maju. Siap. Kita berdoa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, Bapak Guru mau ambil absen. Agung Ketawan, Hadir. Agung Hamida, Hadir. Aldafa, Hadir. Alia, Hadir. Afriyadil Anjas, Hadir. Marsha Aulia Selesi, Mu, Jamira, Hadir. Lauren Noval, Malmi, Hadir. Nadirun, Hadir. Putra Afif, Hadir. Fahri, Hadir. Riani, Hadir, Pak. Rizky Ramadan, Hadir. Suhardi, Waidaila, Hadir. Wauden Sawal, Hadir, Pak. Jahratul Nisyati Rua, Hadir, Pak. Rafid Imran. Hadir. Oke, terima kasih. Sebelum belajar, Bapak Guru mengajak kalian untuk kita mau menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Agung pendukungmu, Wario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil namun sentosa. Lima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sebelum kita belajar, Bapak Guru mau ngajak kalian untuk kita mau menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia. Oke, 1, 2, 3. Bangun pagi, ibadah olahraga, gimana sehat energi.
lagu, itu kebiasaan anak Indonesia. Dari bangun pagi sampai sholat, mandi, pergi olahraga, pergi ke sekolah sampai pulang. Itu kebiasaan itu ditanamkan agar anak-anak Indonesia menjadi anak Indonesia yang hebat. Oke, sebelum belajar, Bapak Guru mau tanya, pernahkah kalian melihat atau pernah bermain tentang benda-benda di sekitar kalian di rumah, yaitu yang dapat menarik benda-benda lain? Pernah atau tidak itu? Seperti apa? Logam dapat ditarik oleh, bisa diapa apa tuh? Magnet. Oh, magnet berarti magnet adalah salah satu benda yang dapat menarik apa tuh? Dapat menarik logam. Logam. Misalnya apa itu? Misalnya yang betul, apa lagi? Aku. Hari ini kita belajar tentang mata pelajaran IPA, yaitu tentang gaya magnet. Kemarin kita sudah belajar tentang mata pelajaran IPA, yaitu tentang gaya apa tuh? Gaya otot, gaya gesek, gaya tarik, gaya gesek, gaya dorong, dan gaya gravitasi ini. Sekarang kita mau belajar tentang gaya magnet. Kita mau belajar apa itu magnet, apa itu gaya magnet. Magnet itu dia dapat digunakan menjadi benda-benda apa saja, dan magnet itu dapat menarik benda-benda apa saja. Magnet itu tidak dapat menarik benda-benda apa saja. Oke. Sebelum itu Bapak Guru akan menampilkan Bapak Guru punya materi di depan. Oke. Bapak Guru akan menampilkan materi di depan. Oke. Ini dia. Yaitu ini adalah materi yang kita mau belajar di hari ini. Yaitu apa itu? Mengenal tentang gaya magnet. Kita mau belajar tentang mengenal gaya magnet. Oke, siapa bisa baca? Nadine. Mengenal gaya magnet. Oke, bagus. Mengenal gaya magnet. Berarti hari ini kita mau belajar yaitu tentang bagaimana kita mau mengetahui apa itu gaya magnet. Yang ini adalah SD Negeri 76 Maluku Tengah, mata pelajaran IPS kelas 4A. Oke, lanjut. Perhatikan anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik mengidentifikasi benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Siapa yang mau baca? Oke, maju. Dapat maju. Dapat maju baca yang kedua. Coba teman-teman yang lain dan bisa mendengar. Peserta didik menjelaskan sifat-sifat dasar magnet, kutub, tarik, menarik, tolak, menolak melalui eksperimen sederhana. Melalui eksperimen sederhana. Berarti nanti sebentar kita mau melakukan apa itu? Eksperimen. Apa itu eksperimen? Kita mau melakukan uji coba tentang mengetahui gaya magnet. Apa itu gaya magnet? Nanti sebentar Bapak Guru bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu kalian masing-masing kelompok mau mendiskusikan tentang apa itu? Gaya magnet yang disebut dengan tadi ulang tuh eksperimen atau melakukan uji coba. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Berarti sebentar nanti setelah belajar Bapak Guru memberikan materi ini, kalian sendiri yang akan melakukan uji coba tentang benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet
Dan benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian yang kedua, peserta didik menjelaskan sifat-sifat dasar magnet atau kutub tarik menarik, tolak menolak melalui eksperimen sederhana. Nanti sebentar nanti kalian melakukan eksperimen itu tentang magnet ternyata memiliki beberapa kutub. Oh, nanti kalian bisa mengetahui waktu kalian melakukan diskusi. Berikut, ayo diskusi. Yang tadi Bapak Guru bilang tahu. Sebentar nanti kalian melakukan diskusi, yaitu pernahkah kamu melihat magnet? Pernah atau melihat magnet itu? Pernah. Pernah melihat magnet di rumah atau? Pernah. Kemudian yang berikut, menarik paku atau jarum. Jadi pernahkah kalian melihat magnet yang menarik paku atau jarum? Oh, pernah tak? Pernah. Mengapa tuh? Karena benda itu bisa menempel pada magnet tanpa disentuh. Jadi kalau jarum, paku itu tanpa disentuh dengan sendirinya dia bisa dapat menempel pada magnet. Kenapa itu? Karena magnet memiliki gaya tarik. Oke. Halo. Coba teguh semangat. Coba teguh konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku berbicara. Siap. Perhatikan. Kita lanjut. Apa itu gaya magnet? Tadi mau bilang, kenapa magnet dapat menarik jarum pentul dengan paku? Karena ada gaya tarik magnet. Gaya magnet adalah, saya bisa baca? Tolong baca. Selain Nadi baca. Gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda tertentu. Ya, gaya magnet adalah tarikan atau dorongan yang dihasilkan oleh magnet terhadap benda tertentu. Oh, ternyata magnet itu hanya dapat menarik benda-benda tertentu saja. Nah, bagaimana kita dapat mengetahuinya? Sebenarnya nanti kalian perasaan melakukan eksperimen atau melakukan dicoba dalam diskusi. Kita lanjut. Magnet menarik benda. Nah, ini di gambar ini magnet apa? Magnet U. Magnet U. Di dalam magnet U itu ada tulisan apa itu? M dan S. Tandanya adalah kutub utara. S itu kutub selatan. Dia dapat menarik apa nih? Paku. Oke. Magnet menarik benda. Oke. Magnet dapat menarik benda yang terbuat dari besi, baja, nikel, atau kobalt. Misalnya paku dan jarum. Karena paku dan jarum itu dia mengandung logam, maka magnet dapat menariknya dengan sendiri. Oke, lanjut. Magnet tidak menarik semua benda. Ternyata magnet itu nanti kalian dapat mengetahui dia tidak dapat menarik benda semuanya. Benda-benda tertentu saja yang dapat dia tarik. Siapa yang bisa baca? Coba perempuan dulu. Riani baca. Magnet tidak menarik semua benda. Oke. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Plastik, kertas, kayu, dan kain tidak akan menempel pada magnet. Magnet tidak menarik benda. Tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Contoh seperti ingat plastik, kertas, kayu, dan kain tidak akan menempel pada magnet. Dari hasil sementara, Bapak Guru mau tanya dulu. Siapa yang bisa menjawab magnet itu memiliki berapa kutub tadi? 2.
Kutub apa itu? Selatan. Nah, kutub selatan dengan kutub utara. Pertanyaan yang kedua, menurut kalian pernah lihat di rumah kira-kira magnet dapat menarik benda-benda apa saja kira-kira? Besi. Paku, jarum, apa lagi? Paneti, gunting. Jepit kuku. Kenapa bisa tarik paneti, gunting, paku? Karena Ada mengandung mengandung paku, jarum pentul tadi, paneti itu dia mengandung logam sehingga dapat ditarik. Kutub magnet. Nah, kutub magnet ini adalah magnet apa nih? Magnet bata. Ini adalah gambar contoh magnet batang. Ya tadi Bapak Guru bilang itu menunjukkan apa? Kutub apa? Yang S menunjukkan kutub selatan. Jadi kutub selatan dan kutub utara pada magnet. Oke. Kutub magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara yang ditandai dengan huruf apa itu? Dan kutub selatan ditandai dengan huruf S. Kedua kutub inilah yang memiliki apa itu gaya? Gaya magnet yang paling kuat. Jadi urutannya magnet memiliki gaya tarik di mana? Pada ujung-ujung magnet. Magnet apa? Menarik tanpa menyentuh. Oke. Jadi magnet itu walaupun paku tidak menyentuh ujung kutubnya, dengan sendirinya dia akan menarik benda tersebut. Siapa yang wajib buka baca? Satu orang. Selain Nalila tuh, Abid baca, wajib buka baca. Wajib buka baca, Abid coba tangan mulia. Saling mirip, Jika dua kutub berbeda didekatkan, magnet akan saling tarik menarik. Jika kutub yang sama didekatkan, magnet akan saling tolak menolak. Oke, dulu. Tepuk tangan untuk Abid dulu. Tarikan dan dorongan magnet jika dua kutub berbeda didekatkan. Saling menolak. Magnet akan saling tarik menarik jika kutub yang sama didekatkan. Ya. Magnet akan saling tolak menolak jika apa tuh? Kutub yang sama didekat. Bentar deh. Contoh seperti gambar. Gambar ini kan kutub yang apa tuh? Yang sama atau senama, kutub utara dengan kutub utara. Maka dia saling apa itu? Saling menolak. Oke. Kekuatan magnet, ternyata magnet juga memiliki kekuatan. Semakin dekat benda dengan magnet, semakin kuat gaya tarik. Jika terlalu jauh, gaya tarik magnet akan melemah. Jadi ternyata magnet juga memiliki kekuatan. Semakin dekat, maka dia semakin kuat gaya tarik. Semakin jauh, maka dia akan semakin melemah gaya tarik. Oh, itu adalah sifat magnet. Berikut, ya, manfaat magnet dalam kehidupan. Dari penjelasan Bapak Guru, siapa yang bertanya? Siapa nih? Jamila mau bertanya. Silakan. Guru, magnet bisa menarik benda apa saja? Oke, Pak Guru, magnet dapat menarik benda apa saja? Jadi magnet itu dapat menarik apa itu? Benda-benda yang bersifat seperti paku, jarum pentul tadi, gunting, mur, pisau, obeng. Oke. Itu adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Siapa yang bertanya lagi? Guru, benda apa yang bisa ditarik oleh magnet? Benda apa yang bisa ditarik oleh magnet? Tadi bilang benda apa tuh? Benda yang bersifat logam. Bagus ini. Siapa lagi? Nadi. Apa yang dimaksud dengan magnet jarum? Apa yang dimaksud dengan magnet jarum? Oke. Magnet jarum adalah salah satu magnet yang dibuat oleh apa tuh? Oleh manusia di zaman sekarang untuk kepentingan apa tuh?
Manusia. Jadi magnet jarum itu yang memiliki magnetnya kepada jarum magnetnya itu. Toh? Pada dia punya jarum ada dua, toh kan biasanya di kompas itu kan menggunakan magnet jarum, ada warna hitam dengan warna putih. Toh, itu menunjukkan kutub utara dengan kutub selatan. Nah, manfaat magnet dalam kehidupan. Magnet dapat dimanfaatkan dalam banyak alat. Misalnya, kompas untuk menunjukkan arah pintu kulkas agar rapat dan mengeras suara. Ini adalah salah satu contoh. Kalau di rumah itu, kan biasanya di rumah kan ada kulkas, toh? Kita memiliki kulkas. Pintu kulkas itu memiliki magnet. Di depan pintunya itu ada magnet. Ketika kita tutup, dia tutup rapat itu. Karena ditarik oleh magnet. Itu adalah manfaat salah satu magnet dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Oke, berikut kita lanjut. Magnet dalam teknologi. Ini adalah manfaat magnet dalam sebuah teknologi. Ya. Misalnya, apa itu? Kereta super cepat menggunakan rel magnet sehingga bisa melayang di atas rel tanpa roda. Kereta cepat tidak memiliki roda, dia memiliki rel, tetapi relnya itu terbuat dari magnet. Di Indonesia sudah ada kereta cepat, yaitu di antara Jakarta dengan Surabaya, yang kemarin dibuat oleh negara Cina. Jadi kereta ini dibuat, itu relnya itu kan berarti relnya itu terbuat dari magnet. Kalian pernah bermain dengan magnet, toh? Kan di rumah sendiri bermain dengan magnet itu. Di dalam permainan kamu di rumah itu pasti ada magnet. Contoh bentuk tas itu kan yang dia punya knop kecil itu kan terbuat dari magnet. Atau di rumah bapak punya obeng, di obeng itu ada magnet. Fungsinya untuk apa? Agar dapat mulut menempel pada ujung obeng tadi, toh? Nah, yang kita pelajari hari ini yaitu magnet memiliki kekuatan unik yang berbeda dari gaya yang lain. Magnet bisa menarik atau menolak benda logam tertentu dan sangat bermanfaat bagi manusia. Yang ini adalah gambar magnet apa itu? Oke, coba tepuk semangat. Waktunya kuis. Ini adalah dari hasil tadi Bapak tampilkan materi di depan. Bapak jelaskan bersama kalian. Ada dia punya kuis. Tetapi sebelum kuis, ada yang masih mau bertanya? Sama semua ngerti? Oh, dari mau bertanya silakan. Kenapa magnet tidak bisa menarik kayu? Oke. Kenapa magnet tidak bisa menarik kayu? Tentang benar loh. Karena kayu tidak bersifat logam. Jadi ternyata magnet itu hanya bisa menarik benda-benda yang bersifat logam. Hanya siapa yang bisa tahu bahwa magnet berasal dari Yunani. Magnet itu berasal dari salah satu wilayah di Yunani, yaitu namanya Magnesia. Nah, kan magnesia berarti berasal dari salah satu wilayah di Yunani. Awal mulanya ditemukan pertama itu oleh seorang pengembala hewan. Dia ketika mengembala di hutan menginjak kakinya di atas batu yang bersifat magnet. Karena sepatunya ada mengandung logam, pada saat dia bergerak kakinya melekat dengan batu tersebut. Nah, itulah awal mulanya orang menemukan magnet. Magnet itu ada terbagi dua, yaitu magnet alam dengan magnet buatan. Kalau magnet alam itu magnet yang masih berupa batu. Tetapi kalau magnet buatan itu magnet yang sudah dibuat oleh manusia untuk kepentingan kebutuhan manusia. Misalnya yang tadi Bapak Guru bilang di kulkas itu kan pakai magnet. Atau saya membawa punya sistem di dalamnya juga ada mengandung magnet. Di dalam elektronik, televisi juga ada mengandung magnet. Di HP juga ada mengandung magnet. Itu adalah
sejarah orang menemukan magnet. Siapa yang menjawab nih? Pertanyaan, magnet dapat menarik benda terbuat dari apa itu? Kita buktikan apakah benar atau salah. Benar. Oke, benar. Jawabannya B, yaitu B. Besi. Oke, berikut ada pertanyaan kedua. Apa yang terjadi jika kutub utara dengan kutub selatan magnet didekatkan? Menari. Kenapa dia saling menari? Karena dia senang. Karena dia tidak senama. Oke, berikut. Terima kasih. Oke, dari materi yang Bapak Guru telah sampaikan, berarti kita akan Bapak Guru bagi kalian menjadi 3 kelompok yang sekarang kan sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Kita mau melakukan apa tuh? Melakukan eksperimen atau melakukan mencoba tentang gaya magnet. Apa itu magnet dapat menarik benda-benda apa saja? Dalam melalui percobaan yang sebentar di kalian aku. Sebelum kita membagi kelompok, Bapak Guru sebelum kalian membuat semangat atau untuk semangat. 1, 2, 3. Di dalam kotak ini sudah ada magnet, sudah ada benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Ada juga benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh berikut. Sudah, jangan begitu lagi. Di situ baru yang ini. Denis magnet. Sabar ya, sabar. Oh ini. Jangan lupa tulis nama kita kelompok kelompok berapa? Ayo silakan kerja. Di dalam kotak tidak ada. Nah, nanti kalian lihat itu. Dia sesuai dengan dalam kotak itu. Ada apa? Kelereng, ada logam. Sama ya. Itu apa nih? Tembaga, kawat tembaga. Ada yang mau bertanya silakan. Yang mau tanya? Nanti kalau ada kerugikan antara berdua apa tuh? Bagusannya bertanya. Yang senang, kalau dia beda-beda, nah gitu.
Betul. Betul kerja. Mantap betul. Siapa di bisa ini tulis baru dicoba ya. Bismillah. Ini apa hektar yang berapa? Kalau tembaga, uang logam, ada Jessica apa ini? Kutu, yang ini apa? Ini jarum, yang ini yang ini mungkin lagi dapat kecil. Ini kain. Ini kan apa nih? Sepeda juga bisa kita tulis. Baru dicoba ya. Ini kuningnya, ini tembaga, tapi apa? Lorong yang ini timbangan, itu timbangan. Timbangan. Tapi jatuhnya baru dulu. Sering jatuh kerja. Itu bisa ambil uang berapa tuh? Kalau uang itu kenapa tidak bisa? Jadi dia apa sih? Kalau uang minum kerja memang apa tuh? Sudah tadi? Enggak sudah. Oke. Kita belajar uang masih panjangnya. Waktu masih panjang. Tadi di bawah bayi. Ini apa? Coba, halo, coba tepu, konsentrasi, 1, 2, 3. Secara kamu melakukan coba tentang apa itu gaya magnet, nanti kan ada pertanyaan di bawah itu. Pernyataan itu silakan kamu jawab sesuai dengan tabel yang kalian melakukan uji coba itu.
yang tidak bisa ditarik. Kita di sebelah. Terus, Jarum tidak ada lu perhatikan ini kan paniti. Sini ditarik. Kalau ditarik di sini apa? Berarti ditarik mak. Oke. Ditarik mak. Tapi ada beda itu yang kurang ditarik oleh mak itu. Dia melemah beda apa? Sudah. Tulis. Baru tambah. Halo. Belum coba tanggapan. Coba yang kedua punya kita sampai ini. Kita ini yang ini atau itu sudah ada meja baca meja. Coba saya bagaimana ini satu mana ini kan catatan ini coba tenang itu lalu atas inilah biasa coba lagi kalau meja kenapa tidak karena meja dia tebal ini tidak tebal lagi lain itu ini cetak pokoknya sedikit cuma kemudian jadi jawabannya kayak isi sempurna. Sebentar nanti kalau nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasilnya pokoknya dibuka tadi kelompok lain punya wajib untuk menanggapi bertanya apa saja coba lihat di bawah satu bisa sudah? Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, 1, 2. Kelompok 2 belum, 1, 3 sudah. Kita tunggu kelompok 2 Ya, Pak.
3 orang saja yang maju ke depan untuk melakukan presentasi atau mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada guru dengan teman-temannya. Sudah? Oke. Kelompok 2 selesai? Belum? Ya. Sudah? Nanti nama dan masih cara. Coba dong perhatikan. Ini apa nih? Halo. Ini kan? Belajar dia. Apakah bisa ditarik? Tidak. Ya? Karena dia mengandung di kaca. Di sini kaca mengandung kan kayu. Tuh, bukan semuanya logam. Ini bukan logam. Kalau dia kan kaca. Tapi seperti kaca dia bela. Jelas di rumah. Enggak. Oke. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke. Kelompok berapa yang mau pertama kali maju ke depan untuk membacakan hasil kerja kelompoknya? Angkat tangan. Satu. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 maju. Ketua maju, anak-anak maju. Abi maju. Maju. Bersama Joina. Bersama kita. Oke. Maju Abi. Baca. Ya, jangan sini. Oke. Coba yang lain perhatikan. Yang lain dia wajib untuk mau bertanya. Halo. Ya, perhatikan. Nanti yang lain wajib untuk bertanya. Bertanya silakan sesuai dengan mereka punya hasil kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nama benda. Habis coba Abi yang baca pertama. Baca kami dari nanti baca di sini. Ayo anak perhatikan. 1. Tujuan mengidentifikasi benda-benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik. Magnet. 2. Alat dan bahan magnet, klip, kertas, paku, pensil, penghapus, koin, daun, kain, gunting, ketil, sisir, karet, gelang. 3. Langkah kerja. 1. Dekatkan magnet pada setiap benda 1/1. 2.
2. Amati pada yang terjadi. 3. Catat hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. 4. Tabel pengamatan. 1. Penetik dapat ditarik, jarum dapat ditarik oleh magnet. Gunting dapat ditarik oleh magnet. Bot dapat ditarik oleh magnet. Kain tidak dapat ditarik oleh magnet. Sekarang perhatikan semua pertanyaan. Tidak dapat ditarik oleh magnet. Teleskop dapat ditarik oleh magnet. Kelereng tidak dapat ditarik oleh magnet. Kayu tidak dapat ditarik oleh magnet. Uap koin tidak dapat ditarik oleh magnet. Coba tepuk tangan dulu. Dari hasil presentasi kelompok 1, kelompok mana yang mau bertanya? Silakan tes saja. Nadi. Mengapa aluminium tidak bisa dari magnet? Oke. Mengapa aluminium tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, Mati karena tidak pernah mengandung logam. oke. Jawaban kelompok 1 yaitu karena tidak mengandung tidak bersifat logam 100%. Dia logam tetapi dia tidak ditarik oleh magnet. Halo. Aluminium itu termasuk logam, tetapi karena apa itu? Dia itu sifatnya kurang ditarik oleh magnet. Aluminium dia sama dengan apa itu? Dengan tali kalau kuningan. Halo, di situ kuningan bisa ditarik oleh magnet atau tidak? Tidak. Toh? Jadi aluminium itu sama dengan kuningan. Dia itu logam, tapi kurang ditarik oleh magnet. Siapa lagi yang bertanya? Kelompok mana bertanya di kelompok 1 sebelum kelompok lain untuk mempresentasikan hasilnya? Sudah? Coba tepuk tangan untuk kelompok 1 dong. Hasil kerjanya nanti taruh di depan sini. Taruh di depan sini. Berikut kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. 3 orang maju. Yuk. Ya. Ya kan siap pertanyaan. Perhatikan siap pertanyaan. Pertanyaan siapa? Yes. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, membaca kerja kami. Ya, aku perhatikan dong 3 percobaan. Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan yang tidak alat dan bahan. 1, 2 magnet bata. Benda-benda logam dan logam misalnya lem, kertas, sendok, plastik, karet, penghapus, pensil, uang logam, kertas tutup botol, kunci, lembaran kerja dan tabel pengamatan, daftar kerja, atau menambah semua benda dengan meja 2, jika dan setiap benda 1 pesan 3, catat benda mana yang Yang lain perhatikan ya. diskusi bersama kelompok maka persamaan benda yang tertarik mengambil tabel pengamatan bor ditarik oleh magnet penel ditarik oleh magnet jarum ditarik oleh magnet tembaga tidak ditarik oleh magnet
Kain tidak ditarik oleh magnet. Plastik tidak ditarik oleh magnet. Lemper toko ditarik oleh magnet. Paku ditarik oleh magnet. Kelereng tidak ditarik oleh magnet. Gunting ditarik oleh magnet. Uang koin tidak ditarik oleh magnet. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa yang bertanya lagi? Yang mana yang bertanya? Angkat tangan. Kelompok 3. Oke, kenapa kelereng tidak dapat ditarik oleh magnet? Kenapa? Karena mengandung. Oh, karena kelereng dia mengandung apa tuh? Kaca, sifat kaca, maka dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Kelereng tidak mengandung logam. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang satu bertanya. Amira mau bertanya, silakan Amira. Kenapa kain tidak bisa ditarik tuh oleh magnet? Karena kain terbuat dari kain bukan terbuat dari logam. Kalau paku terbuat dari logam. Kalau paneci terbuat dari jarum pentul terbuat dari sehingga dia bisa ditarik. Oke, tepuk tangan dulu. Itu. Don ngasih kerja taruh di muka juga kalau bagus. Berikut kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan maju. Maju ke depan. Putar. Mari ke depan. Mari sama ini. Oke, assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 Akan membacakan hasil kerja kami. membacakan tujuan. Tujuan percobaan. Pada tadi yang pertama menjelaskan kemampuan untuk selama masa tadi. Selama tadi dan menarik Alat perubahan. buat magnet batas dari tanda garis, meja datar, lembar, angkatan, angka kerja. Letakkan buah magnet di atas meja. Buat dekatkan Bukan biasa. Oke, maju. Jangan perhatikan supaya sebentar nanti ada pertanyaan. Babe pengamatan, tapi yang dijelaskan D dan U saling menjauhi dan saling menjauh saling mendekat. Apa yang terjadi sudah saya amati dengan terkali. Beda didekatkan, saling dapat mendekat. Bagaimana cara memberikan waktu dengan Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, semangat dulu. Siapa yang mau bertanya? Kenapa tembaga tidak bisa ditarik oleh magnet? Kenapa tembaga tidak bisa ditarik oleh magnet? Tembaga itu dia termasuk logam, tetapi dia sama dengan aluminium. Dia termasuk logam, tetapi kedua benda itu kurang ditarik oleh magnet, bukan tidak dapat, tetapi dia kurang ditarik oleh magnet.
Oke, siapa lagi? Pak Guru, kenapa kutub utara dan kutub utara tidak dapat ditarik? Oke. Kenapa kutub utara dengan kutub utara tidak dapat ditarik? Karena tadi. Senama. Oke, dia senama. Tidak senama. Tepuk tangan dong, orang ketiga. Dia senama itu berarti dia tidak dapat saling menarik, tetapi dia saling menolak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Kenapa timbangan tidak bisa menempel pada magnet? Timbangan dari dia bersifat apa tuh? Kuningan. Dia sama dengan apa? Logam. Jadi dia kurang ditarik oleh magnet, tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke. Siapa lagi? Ada orang kedua? Ada yang bertanya? Ulang bertanya. Itu satu. Ya. Magnet tidak bisa ditarik kayu. Oke, teman-teman. Kenapa magnet tidak bisa ditarik, tidak bisa menarik kayu? Karena kayu sudah bersifat logam. Yang bisa menarik, ditarik oleh magnet itu benda-benda yang bersifat logam seperti tadi tuh paku, paneti, jarum betul, gunting, kubur, itu bisa tarik oleh magnet. Tepuk tangan untuk orang ketiga. Terima kasih. Sudah masuk ke fungsi. Oke. Dari halo. Coba tepuk konsentrasi. Oke, ya, perhatikan sini. Kalian sudah melakukan eksperimen, sudah melakukan coba tentang benda-benda apa saja yang dapat ditarik oleh magnet, benda-benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian antara kutub apa tuh utara dan kutub selatan, apakah dia senama atau tidak senama? Antara magnet memiliki berapa kutub? 2 kutub. Kalau kutub senama dengan kutub senama yang sama didekatkan, apakah dia tarik menarik atau dia tidak tarik menarik? Oke, sekarang Bapak Guru mau tanya. Halo. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan nanti ya. Kalau antara kutub utara dengan kutub utara didekatkan, maka dia apa yang terjadi itu? Menolak atau menjauh? Kenapa? Karena dia senama. Oke. Kalau antara kutub selatan dengan kutub utara didekatkan, maka apa yang terjadi? Karena dia senama. Menarik. Oke. Buku tanya lagi. Karena dia itu tidak senama. Oke, mau tanya lagi. Siapa yang mau sebutkan benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Kain. Kayu. Kertas manila. Kayu. Tembaga. Manusia. Itu adalah benda-benda yang apa tuh? Yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Oke. Itu adalah hasil kalian melakukan apa itu? Diskusi. Oke, terima kasih. Setelah kalian diskusi, Bapak Guru akan melakukan refleksi. Ini adalah ada kertas refleksi. Ini refleksi. Refleksi nanti kalian yang isi berkelompok. Toh? Sebelum refleksi, ada Bapak Guru punya pertanyaan nih. Ada latihan coba. Nanti diceritakan saja. Coba latihannya. Ini kalian punya. Kalian sesuai dengan kalian punya diskusi. Itu
pertanyaan latihannya itu sesuai dengan diskusi kalian tadi. Tinggal dicentang saja. Tuh, saturan terus itu. Ini kan antara kutu apa nih? Kutu selatan dan kutu selatan berarti dia saling. Nah, saling menolak. Benar. Apa tadi? Bisa menolak itu kan? Saya dalam mencoba tadi kok. 5 menit selesai. Nah, centang saja. Ini kan centang kalau salah centang yang dua merah. Ya, dua merah. Sudah? Nanti dicentang saja. Oke? Sampai kalian latihan, kalian jawab refleksi nggak? Aku jawab. Oke, masing-masing bisa jawab. Yo, yang mana? Ini. Bukan, dia senang. Berarti nah, ini jawab refleksinya. Yo, silakan jawab refleksinya. Yo, sambil dong refleksi, Pak Guru mau tanya, mau baca. Halo, halo. Hai. Coba jago semangat. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang magnet? Yaitu apa itu? Kalian melakukan coba kita mengetahui benda apa yang bisa kita boleh mak? Oke. Yang kedua, bagaimana yang paling menarik bagi kamu, bagi kalian yang paling menarik bagaimana tuh? Di tabel. Pada saat kalian mengisi tabel. Yang ketiga, halo. Yang ketiga coba yang dua perhatikan. Bagaimana yang paling sulit di mana? Ketiga, lo yang paling sulit di mana? Oh, ketika mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang keempat terakhir, bagaimana saya bekerja sama dengan teman-teman kelompok? Apakah kalian bekerja sama? Ya. Kelompok 1, apakah kalian bekerja sama? Ya. Kelompok 2, apakah kalian bekerja sama? Iya. Kelompok 3, bekerja sama? Terima kasih. Yang sudah refleksi kumpul. Yang sudah sudah? Aku kumpul sudah. Selesai kau? Ini kata orang kumpul. Sana lagi kumpul? Selesai kau? Ya. Ya, ya, sama buku. Hasil latihan tadi dan sudah. Sekarang Bapak Guru menampilkan yang terakhir, materi kita terakhir yaitu rangkuman. Coba perhatikan rangkuman. Halo. Nah, pengertian magnet. Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang memiliki sifat magnetik yang ditimbulkan oleh magnet disebut gaya magnet.
Mana dapat dibuat secara alami atau magnet alam atau magnet buatan manusia yang disebut dengan magnet buatan. Oke, siapa yang bisa baca tabel? Buka. Ada apa? Nanti baru nanti. Baca tabel. Di sana tidak oke. Benda-benda yang dapat ditarik, yang tidak dapat ditarik dan tidak ditarik. 2. Benda-benda yang dapat dan tidak dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet. Benda magnetik. Batu, besi, logam, jarum jahit, uang logam besi, Sebagai benda kedua, benda yang tidak dapat ditarik ditarik magnet. Benda non magnetik. kertas, plastik, sayur, kain karet. Oke, tepuk tangan dulu. Siapa itu tadi? Maju bukan dibaca. Oke. Jangan perhatikan, ini adalah rangkuman dari terakhir kita belajar. Itu kurang. Hanya beda. Hanya beda. Yang terbuat logam besi seperti besi, batu, atau kobalt. yang dapat ditarik oleh magnet. 3. Sifat dari dasar magnet satu magnet memiliki 2 kutub utara dan kutub selatan. 2 Nomor 3 apa? Akan tolak menolak. Tertentu sehingga dapat menarik benda tanpa harus bersentuhan. Oke, tepuk tangan dulu. Itu adalah rangkuman dari hasil pembelajaran kita dari awal sampai Jadi sebelum kita selesai belajar, Bapak Guru mau minta ketua kelas maju ke depan untuk membacakan doa. Ketua kelas maju ke depan. Ya, bunyi baru pulang lagi lama. Baru sampai, saya ketinggalan. Oke. Ini semua siap.